Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang kami kasihi, kami kembali menyapa saudara dengan cerita yang berjudul Tukang Rombeng. Menjelang fajar, pada suatu hari Jumat, ada seorang pria muda, tampan dan kuat, berjalan di lorong-lorong kota. Dia menarik gerobak yang penuh dengan pakaian baru sambil berseru dengan suara nyaring, "Rombeng! Rombeng!" Baju lama ditukar baju baru. Saya menerima baju rombeng. Rombeng! Ini keajaiban. Karena pria yang tinggi besar dan lengannya kokoh seperti dahan pohon keras dan berotot. Matanya menyorotkan kecerdasan. Apakah dia tidak dapat mencari pekerjaan yang lebih baik sehingga memilih menjadi tukang rombeng di kota yang kumuh? Tukang rombeng itu melihat seorang wanita duduk di beranda belakang. Dengan sapu tangan menutupi wajahnya, dia menangis, mengeluh, dan mencucurkan ribuan tetesan air mata. Lutut dan sikunya membentuk huruf X. Bahunya bergetar, hatinya hancur. Tukang rombeng itu menghentikan gerobaknya. Dengan tenang, dia menghampiri wanita itu sambil menginjak kaleng-kaleng kosong, mainan rusak, dan barang rongsokan lainnya. "Berikan barang rombengmu," ujar tukang rombeng itu dengan sabar, "dan saya akan memberimu barang baru." Tukang rombeng itu melepaskan sapu tangan dari mata wanita itu. Wanita itu memandangnya, dan tukang rombeng itu meletakkan sebuah sapu tangan linen yang baru dan bersih ke telapak tangannya. Mata wanita itu beralih dari pemberian itu ke pemberinya. Kemudian saat tukang rombeng itu menarik gerobaknya kembali, dia melakukan hal yang aneh. Dia mengusapkan sapu tangan yang penuh noda itu ke wajahnya sendiri, dan kemudian dia mulai menangis. Dia menangis begitu kerasnya seperti wanita itu sehingga pundaknya bergetar. Namun wanita itu tidak lagi menangis. Tidak lama kemudian, ketika matahari makin tinggi, tukang rombeng itu mendatangi seorang gadis yang kepalanya dibalut. Mata gadis itu menatap kosong. Darah membasahi perbannya. Aliran darah mengalir di pipinya. Sekarang, tukang rombeng yang tinggi itu menatap gadis itu dengan rasa kasihan. Dan dia mengeluarkan topi wanita dari gerobaknya. "Berikan perbanmu," ujarnya, "dan saya akan memberimu sebuah topi baru." Anak gadis itu hanya dapat menatap tukang rombeng dengan heran ketika dia mulai melepaskan perban dari kepalanya dan memasangnya di kepalanya sendiri. Kemudian dia memasang topi baru itu di kepala gadis kecil itu. Sekarang
mengganti kepala tukang rombeng itu yang terluka. Di alisnya mengalir darah segar, darahnya sendiri. Rombeng, rombeng, saya menerima barang rombeng. Teriak tukang rombeng yang kuat, cerdas, tetapi menangis dan berdarah. Apakah kamu mau bekerja? Tanyanya kepada seorang yang bersandar di tiang telepon. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tukang rombeng itu mendesaknya. Apakah kamu memiliki pekerjaan? Kamu gila ya? Ujar orang itu sambil menyeringai. Dia tidak lagi bersandar di tiang telepon, tetapi membuka lengan bajunya dan menarik tangannya dari kantong jaketnya. Dia tidak mempunyai tangan. Berikan jaketmu kepada saya, dan saya akan memberimu jaket saya. Perintah tukang rombeng. Suaranya memancarkan otoritas. Pria buntung itu melepaskan jaketnya. Demikian juga tukang rombeng itu. Lengan tukang rombeng itu melekat di jaketnya, dan ketika pria buntung itu mengenakan jaket, lengan itu terpasang di pundaknya. Sekarang tukang rombeng itu buntung sebelah tangannya. Pergilah bekerja, ujar tukang rombeng itu. Setelah itu, tukang rombeng menjumpai seorang pemabuk yang berbaring pingsan di bawah selimut tentara. Pemabuk itu tampak tua dan memprihatinkan. Tukang rombeng itu mengambil selimut pemabuk itu dan membungkusnya ke tubuhnya sendiri. Lalu menyelimuti pemabuk tua itu dengan selimut baru. Meskipun dia menangis menjadi-jadi, darah bercucuran di wajahnya. Menarik gerobak dengan satu lengan, tersandung, terjatuh berkali-kali, kelelahan, tua dan sakit. Dia melangkah dengan kecepatan tinggi. Dengan kaki laba-laba, dia menyusuri lorong-lorong kota itu. Tukang rombeng yang sekarang bertubuh kecil dan tua itu pergi ke suatu tempat. Dia menghampiri sebuah lubang sampah. Dia mendaki sebuah bukit. Dengan usaha yang keras, dia membersihkan sebuah tempat di bukit itu. Kemudian dia menarik napas. Dia berbaring. Dia memakai sebuah sapu tangan dan jaket sebagai bantalnya. Dia menutupi tulang-tulangnya dengan selimut tentara dan dia mati. Selama 3 hari dan tepat pada hari Minggu, tukang rombeng itu bangun, melipat selimutnya dengan amat hati-hati. Ada goresan luka di dahinya. Dia masih hidup. Di samping itu, dia juga sehat. Tidak ada kesan sedih atau tua di wajahnya. Dan semua rombengan yang berhasil dikumpulkannya tampak bersih dan bersinar. Kemudian seseorang melepaskan pakaiannya di tempat itu dan berkata kepadanya dengan penuh permohonan, "Beri saya pakaian baru." Dia memakaikan pakaian baru di tubuhnya. "Saya menjadi ciptaan baru di tangannya," katanya. Tukang rombeng itu, sekali lagi, tukang rombeng itu, sekali lagi, tukang rombeng itu adalah Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
Pilihan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku